Seorang penembak jitu mempersiapkan senjatanya. Bermodal satu buah peluru, dia akan membunuh targetnya yang berada di kereta dengan kecepatan 238 km per jam. Saat pistol ditembakkan, target pun terbunuh. Dan inilah Gemini Man. Henry merupakan penembak jitu senior di DIA. Misi itu adalah misi terakhirnya sebelum dia pensiun. Temannya sangat kagum karena Henry selalu berhasil melakukan semua misinya. Suatu hari, atasannya di DIA bernama Dell mengunjunginya, mencoba meyakinkannya untuk tidak pensiun. Tapi Henry bersikeras dia sudah menua. Keesokan harinya, Henry menyewa kapal, beralasan untuk memancing. Setelah membayar ke petugas baru bernama Danny, Henry pun menuju ke tengah laut. Ternyata di sana temannya Jack sudah menunggunya. Jack ngasih tahu kenyataannya bahwa target yang dibunuh Henry kemarin bukanlah seorang teroris, melainkan seorang profesor ahli biologi. Henry merasa aneh mengapa DIA melakukannya. Henry pun menanyakan siapa informan yang memberitahu Jack. Jack cuma bisa memberikan alamatnya di Budapest. Ternyata percakapan mereka berdua sudah disadap oleh petinggi DIA bernama Clay dan Lacey. Clay khawatir Henry akan tahu semuanya dan membunuh mereka berdua. Lacey pun bilang dia akan mengatasinya. Dia akan bilang bahwa Henry berkhianat dan meminta anak buahnya mengatasinya. Sementara itu, Henry merasa aneh dengan kapal yang dia tumpangi. Dan benar saja, dia menemukan alat pelacak. Dia lalu menanyakan ke Danny dan curiga bahwa Danny bagian dari DIA. Danny yang merasa bingung dengan tuduhan Henry memintanya untuk pergi. Henry meminta maaf dan mengajak Danny minum kopi sepulang kerja. Begitu Henry sampai di kafe tersebut, dia memberikan kartu pengenal milik Danny. Dan benar, Danny mata-mata DIA yang diutus mengawasinya. Mau gak mau, Danny pun harus berhenti. Malam harinya, beberapa orang membunuh Jack. Setelah itu, mereka menuju ke rumah Henry. Henry yang sadar mempersiapkan dirinya menghadapi mereka. Setelah menghabisi mereka, Henry menemui Danny. Henry tahu Danny tidak terlibat, jadi mungkin Danny juga akan jadi target berikutnya. Dia pun mengajak Danny untuk pergi bersamanya. Tapi saat Danny akan mengambil kunci kapal, dia diserang seseorang. Setelah Danny melumpuhkannya, dia pun mendapatkan info bahwa dalangnya adalah Lacey. Di sisi lain, Clay yang sudah tahu bahwa Lacey gagal berencana menggunakan tentara Gemini miliknya. Sementara itu, Henry menemui temannya Baron yang mengantarnya bersembunyi di rumahnya. Henry mencoba menghubungi Dell, tapi Dell tidak bisa berbuat apa-apa karena perintah langsung dari Lacey. Dell ngasih tahu bahwa Lacey bekerja sama dengan Clay. Danny menanyakan apa itu Gemini. Henry menjelaskan bahwa Clay dulunya teman seperjuangan Henry dan Baron. Setelah perang, dia keluar dari militer dan membentuk militer swasta bernama Gemini. Henry dan Baron pernah diajak bergabung tapi mereka menolaknya. Siang harinya, saat Henry istirahat, dia menyadari dari kejauhan ada beberapa penembak jitu. Dia bilang akan menggiring mereka menjauh dari sana. Henry berencana menembaknya, tapi dia kaget melihat wajah sang penembak jitu yang mirip dengannya. Henry kebingungan siapa sebenarnya orang ini, tapi dia tidak mendapatkan jawaban. Jadi daripada membunuhnya, Henry pun memutuskan untuk kabur. Setelah aksi kejar-kejaran yang sangat sengit, Henry memutuskan agar dia ditangkap polisi untuk bisa menghindari si sniper. Beberapa saat kemudian, Danny berhasil membebaskannya. Henry pun ngasih tahu rencana mereka selanjutnya, yaitu menuju Budapest menemui informan Jack. Danny yang sadar menanyakan apa Henry punya anak, tapi selama ini di DIA dia dilarang memiliki hubungan apapun. Henry juga bingung kenapa si sniper itu memiliki kemampuan yang begitu hebat, seakan-akan dia melihat dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, sang sniper yang bernama Junior berbicara dengan Clay.
Junior ternyata anak angkat Clay. Keesokan harinya, Clay tahu lokasi Henry dan mengirim Junior ke Budapest. Di sisi lain, Danny yang penasaran mencoba mengetes DNA Henry dan Junior. Setelah diselidiki, ternyata mereka berdua punya DNA yang identik. Bukan sebagai ayah dan anak, tapi lebih ke seorang cloning. Jadi Junior adalah cloningan dari Henry. Hal itu semakin membuatnya bingung, sampai dia berbicara dengan sang informan Yuri. Yuri ngasih tahu bahwa selama ini Clay mengembangkan manusia cloning dengan bantuan Dormov. Dormov ini target yang dibunuh Henry di awal film tadi. Selama bertahun-tahun mereka mengembangkan DNA Henry. Sampai tahun kemarin, Dormov berselisih dengan Clay. Dormov ingin menciptakan tentara yang kuat dan tangguh. Tapi Clay berencana menciptakan tiruan Henry yang tidak punya hati nurani dan rasa sakit. Henry bingung bagaimana menyelesaikan semua ini. Tapi Danny tahu satu-satunya cara yaitu berbicara langsung dengan Junior. Jadi Henry menjebak Leslie dengan mengancam keluarganya. Dengan alasan Danny ingin kembali ke DIA, Henry meminta Leslie mengirim Junior untuk membawa Danny kembali ke Amerika. Lagi-lagi, Baron bingung bagaimana DIA tahu keberadaan mereka. Malam harinya, Danny bertemu dengan Junior. Junior mencoba menjelaskan bahwa Junior sangat mirip dengan Henry. Dengan Danny sebagai tawanan, Junior berencana menjebak Henry, tapi justru malah dia yang terjebak. Henry mencoba menjelaskan bahwa Junior cloningan dirinya. Junior bersikeras bahwa dia bukan diciptakan seperti yang dikatakan oleh Henry dan mencoba melawannya. Danny berusaha membantu, tapi Henry mencegah Danny menembak Junior. Tapi karena Henry sudah terpojok, Danny pun menembak bahu Junior, dan Junior kabur dari sana. Perkataan Henry masih mengganjal di pikiran Junior, jadi dia menemui Clay dan menanyakan semuanya. Clay mengakui semuanya, tapi dia tetap menganggap Junior anaknya. Sementara itu, Henry yang mencoba bersembunyi tiba-tiba ditembak oleh Junior. Ternyata, Junior menembakkan racun lebah untuk membuktikan apa Henry alergi sengatar lebah sama seperti dirinya. Setelah yakin, akhirnya dia percaya semua perkataan Henry. Henry bingung bagaimana Junior menemukan mereka. Disitulah Junior ngasih tahu bahwa 3 tahun yang lalu, Clay memasukkan alat pelacak di tubuh Henry. Sekarang misi mereka adalah menghentikan Clay dan penemuannya. Tiba-tiba Clay menelpon Junior dan memintanya untuk keluar dari sana. Junior yang sadar meminta mereka keluar dari mobil dan mobil tersebut ditembak. Sayangnya Baron terlambat keluar dan terbunuh. Junior langsung berlari menuju Clay. Dia marah dan menghajarnya. Clay akhirnya terpojok, tapi Junior cuma melumpuhkannya, tidak membunuhnya. Di sisi lain, Henry berhadapan dengan seorang pria bertopeng yang kebal terhadap peluru. Berkali-kali Henry dipojokkan. Junior pun datang, tapi mereka tetap kesulitan mengalahkan pria bertopeng tersebut. Danny pun akhirnya punya ide untuk membakarnya, tapi pria tersebut tetap bangkit dan terus berusaha melawan. Junior pun lalu menembaknya berkali-kali yang akhirnya pria tersebut tumbang. Henry membuka topengnya dan dia kaget ternyata pria tersebut cloningannya juga. Beberapa saat kemudian cloningan tersebut tewas. Tiba-tiba Clay datang. Dia sangat bangga karena berhasil menciptakan cloningan yang tidak punya hati nurani dan rasa sakit. Dengan begitu, dia bisa menciptakan tentara yang sempurna. Dan baginya cloningan tersebut cuma senjata. Junior sangat marah dan akan menembak Clay. Tapi Henry menghentikannya. Tanpa basa-basi, Henry langsung menembak Clay. Beberapa hari kemudian, Dell ngasih tahu program Gemini ditiadakan. Tidak ada lagi cloningan dan Junior dibiarkan hidup bebas. 6 bulan kemudian, Henry menemui Danny dan Junior yang sedang kuliah dan sudah memiliki kehidupan baru. Bahkan sekarang, dia mengganti namanya menjadi Jackson, sesuai nama ibu dari Henry. Dan film pun berakhir.